Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Hai anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Ajeng. Hari ini kita akan belajar kembali hukum ilmu tajwid, yaitu izhar. Baik, hari ini kita akan belajar contoh-contoh dari hukum tajwid izhar. Baik, sekarang kita memasuki contoh yang pertama. Ada di Quran surat Al-Falaq ayat 3. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Nah, di sini ada qaf berharakat kasratain ya. Nah, di sini ada tanwin bertemu dengan hamzah. Hamzah itu adalah salah satu huruf dari izhar. Sekarang kita memasuki ke contoh yang selanjutnya, masih huruf hamzah ya. Di sini ada surat Al-Lail ayat 5. Fa amma man a'ta wattaqa. Nah, di sini ada nun mati bertemu dengan hamzah ya. Hamzah ini adalah salah satu huruf izhar ya. Apabila nun mati bertemu dengan hamzah, berarti itu disebutnya izhar. Sekarang kita memasuki contoh selanjutnya, yaitu dari huruf kha ya. Di sini ada surat Az-Zalzalah ayat 7. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nah, di sini ada huruf ta. Huruf ta itu berharakat kasratain ya. Nah, di depan huruf ta di situ ada huruf kha. Kha ini adalah salah satu huruf izhar ya. Jadi apabila tanwin bertemu dengan huruf kha, maka hukum tajwidnya yaitu izhar. Nah, sekarang kita ke contoh selanjutnya, masih di huruf kha ya. Nah, di sini ada surat Al-Quraisy ayat 4. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Nah, di ayat terakhir dari ayat 4 Al-Quraisy ada nun sukun atau nun mati bertemu dengan huruf kha. Apabila ada nun sukun atau nun mati bertemu dengan huruf kha, maka hukum tajwidnya yaitu izhar ya, karena kha itu salah satu huruf izhar. Dan sekarang kita sudah memasuki contoh yang ketiga di huruf a ya. Nah, di sini ada Quran surat Al-Alaq ayat 2. Khalaqal insana min 'alaq. Nah, di sini ada nun mati bertemu dengan huruf a. Nah, huruf a ini adalah salah satu huruf izhar. Maka apabila nun sukun bertemu dengan huruf a, hukum bacaannya yaitu disebut izhar. Nah, sekarang di contoh selanjutnya masih di huruf a ya. Di sini ada Quran surat Al-Fajr ayat 2. Walayalin ashar. Nah, di sini ada huruf lam berharakat kasratain bertemu dengan huruf a. Ayo, apa hukum bacaannya? Ya, hukum bacaannya yaitu izhar ya. Jadi apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar yang 6 itu, berarti hukum bacaannya izhar ya. Nah, sekarang kita sudah memasuki contoh yang keempat di huruf H ya. Di sini ada surat Al-Lail ayat 11. Wa ma yughni 'anhu malu idza taradda. Nah, di sini ada huruf nun mati bertemu dengan H di bacaan
anhu. Nah, di situ nun mati bertemu dengan huruf H, berarti hukum bacaannya yaitu izhar ya. Nah, di sini masih di contoh yang sama ya, huruf yang sama di huruf H. Di sini ada Quran surat Al-Qadar ayat 5. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, di sini mimnya berharkat domatain ya. Berarti apabila tanwin bertemu dengan huruf H, hukum bacaannya itu izhar. Nah, sekarang kita sudah memasuki contoh yang kelima di huruf H ya. Quran surat Al-Kahfi ayat 2, di ayat terakhir dari ayat surat Al-Kahfi, ajron hasana. Nah, di sini ada ro ya, ro-nya berharkat fathatain bertemu dengan huruf H. Berarti tanwin bertemu dengan huruf H, hukum bacaannya yaitu izhar. Nah, di sini kita masih di contoh huruf H ya. Di Quran surat Al-Kautsar ayat 2, fasholli lirabbika wanhar. Nah, di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf H. Nah, maka hukum bacaannya yaitu izhar karena huruf H masih salah satu huruf izhar. Nah, sekarang kita sudah memasuki contoh dari huruf terakhir dari hukum tajwid izhar ya, yaitu go. Ya, di sini Quran surat Al-Haqqah ayat 36, wala ta'amun illa min ghislin. Nah, di sini min di situ ada nun sukun bertemu dengan huruf go. Nah, huruf go itu huruf izhar ya. Jadi apabila nun mati bertemu dengan huruf go, maka hukum bacaannya yaitu izhar. Alhamdulillah, sekarang kita sudah berada di contoh terakhir masih di huruf go. Kalau tadi kita sudah belajar di nun mati atau nun sukun bertemu dengan huruf go, sekarang kita berada di tanwin bertemu dengan huruf go ya. Di sini ada ro berharkat domatain atau tanwin bertemu dengan huruf go ya. Berarti hukum bacaannya yaitu izhar ya. Baik, mungkin cukupkan sekian dari Ibu. Dipelajari kembali ya pelajaran hari ini. Hari ini kita belajar hukum tajwid, contoh-contoh dari izhar. Nanti kalian praktikkan kembali atau belajar kembali ketika kalian sedang membaca Al-Quran. Oke? Semangat! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.